Badan usaha milik negara. Disusun oleh Miftahul Husna, Nita Eka Yulia, Raden Bondan Dewantoro, kelas 2 EB 20. Pengertian badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Ciri-ciri perusahaan BUMN. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan, bukan bank, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jenis-jenis BUMN. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Contoh, PT Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI Terbuka, PT Kimia Farma Terbuka, PT Indofarma Terbuka, PT Tambang Timah Terbuka. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. 1. Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. 2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. 3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. 4. Modalnya berbentuk saham. 5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Perusahaan jawatan atau kerja. Perusahaan jawatan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. 4. Status karyawannya adalah pegawai negeri. Perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum. 1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 2. Dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. 3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Manfaat BUMN.
1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. 2. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. 3. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non-migas. 5. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. 6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi BUMN. Tugas BUMN sesuai dengan Perpres nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Tugas Kementerian BUMN adalah membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi BUMN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi A. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara. B. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara. C. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. D. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.